Nama Jessica Kumala Wongso mendadak menjadi sorotan masyarakat setelah kematian Wayan Mirna Salihin di sebuah kafe sesaat setelah meminum kopi. Jessica Kumala Wongso yang merupakan salah satu teman Mirna saat pertemuan di Cafe Olivier Grand Indonesia menjadi saksi kunci bagi tim penyidik. Sejauh ini kepolisian telah memeriksa Jessica sebanyak 5 kali. 10 Januari 2016, pemeriksaan Jessica berlangsung hingga pukul 5 keesokan harinya. Pada 11 Januari 2016, Jessica mengikuti prarekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia. Sehari kemudian, Jessica kembali diperiksa hingga pukul 4 sore. Kemudian pada 19 Januari 2016, pemeriksaan Jessica didampingi oleh 3 ahli psikiatri forensik. Terakhir tanggal 20 Januari 2016, Jessica melengkapi berkas acara pemeriksaan yang dibuat polisi dalam pemeriksaan pada 19 Januari. Jessica diperiksa selama lebih dari 6 jam. Hingga saat ini Polda Metro Jaya belum mengumumkan tersangka dari kasus kematian Wayan Mirna. Kepolisian masih memerlukan beberapa berkas acara pemeriksaan tim ahli yang harus dilengkapi. Tenang sekali, tenang banget. Seorang, tapi psikologinya dites untuk psikopatik, dites untuk kecenderungan Ya, kita kembali di Talk to Aju, pemirsa, masih dari lokasi Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, dan kami membuka kesempatan kepada Anda yang ingin memberikan komentar. Kami persilahkan di www.inewstvmobile.com yang menjadi komentar Anda akan kami hadirkan di layar televisi untuk saat ini. Saya kembali ke Mas Reza terlebih dahulu. Ada masih beberapa pertanyaan yang menggantung sebenarnya dalam benak saya. Kalau tadi Mas Reza mengatakan sebenarnya pelaku mungkin saja tidak berada di dalam satu lingkup yang sama begitu. Mungkin dia berada di luar area itu. Tapi kalau beberapa indikasi motif yang muncul, Mas Reza, ini adalah kaitannya dengan harta, kaitannya dengan perebutan kekuasaan, kemudian ada juga kaitannya dengan rasa suka begitu ya di antara korban dan juga pelaku. Tapi kalau Mas Reza mengatakan indikasi pelaku berada di luar area tersebut, berarti 3 indikasi motif ini tidak berlaku dong? Saya lebih jauh lagi. Kalau Mbak Rizka angkat masalah motif, Ya. berarti kita sepakat bahwa asumsi perbincangan ini adalah si pelaku adalah orang yang waras. Pelaku adalah orang yang rasional. Ya. Apa arti rasional? Rasional dalam konteks kejahatan adalah si pelaku akan menimbang kesesuaian antara target kejahatan dengan instrumen kejahatan. Oke. Dia akan memilih instrumen kejahatan yang paling sesuai, paling efisien, paling mematikan, ini pembunuhan, paling hemat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita bandingkan. Zat yang mematikan korban adalah zat yang katakanlah eksklusif, sianida, bukan racun yang bisa dibeli di kios sebelah, tapi zat yang eksklusif. Tambahan lagi dengan takaran yang sedemikian ekstrim, seperti tadi disampaikan oleh Pak Musyafak. Kita bandingkan yuk instrumen kejahatan ini dengan target kejahatannya. Siapa? Korban. Status sosial korban menurut saya sangat tidak sebanding dengan instrumen kejahatannya. Alasannya? Status sosial korban adalah menurut saya orang biasa. Penggunaan zat yang sedemikian eksklusif dengan takaran yang sedemikian ekstrim semestinya hanya digunakan untuk menyasar orang dengan level yang sama. Orang yang barangkali menyimpan rahasia negara, orang yang barangkali terlibat dalam skandal besar, orang yang atau menduduki jabatan strategis tertentu. Ketidakseimbangan antara instrumen kejahatan, yaitu sianida seberat 15 gram, dengan status sosial korban yang notabene adalah orang biasa, masih muda, baru lulus, bukan pejabat. Ketidakseimbangan semacam ini membuat saya berpikir lebih lanjut bahwa adakah kemungkinan korban M adalah orang yang berada di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan meminum sesuatu yang salah, alias M adalah korban salah sasaran. Artinya ini sebenarnya bukan dia. Nah, saya menduga begitu. Apapun itu, teman-teman di kepolisian harus melakukan investigasi, termasuk kemungkinan membuka opsi yang satu ini. Bahwa ini bukan sebuah pembunuhan yang betul-betul menyasar si target, tapi salah sasaran. Tapi kalau dengan apa yang tadi pertanyaan saya ke Mbak Nungki begitu, apa yang dilakukan oleh Jessica sebenarnya apakah memang di bawah tekanan begitu dengan dia seolah tersudut sebagai seorang tersangka, kemudian repot-repot untuk membuang semua apa yang dia Mbak Rizka, tanpa harus terlibat kejahatan, ketika berada di depan sekian banyak kamera, ketika didampingi oleh Pak Musyafak, pasti deg-degan. Siapa yang sesungguhnya mau masuk kantor polisi? Ya, secara manusiawi tidak ada, karena itu situasi yang barangkali identik dengan situasi yang tidak menyenangkan, mengintimidasi, atau citra-citra negatif lainnya yang barangkali muncul. Jadi menurut saya, ketika seorang J
tidak melakukan kejahatan apapun, tidak tahu apapun tentang kasus ini, tapi ketika disorot sekian banyak kamera, dikerumuni sekian banyak wartawan, dan didampingi oleh teman-teman kepolisian, bisa saja kemudian menampilkan ekspresi cemas. Tapi apa mungkin iya dia tidak tahu? Silakan teman-teman kepolisian akan periksa itu dengan melibatkan sekian banyak saksi ahli. Oke, baik. Mbak Nungki deh, kalau saya ke Mbak Nungki. Tadi kita pada saat kita sempat membicarakan bahwa ini adalah ekspresi Jessica ketika dia pertama kali muncul pada publik. Rasa tenang begitu ya mungkin sudah terlihat, tapi semakin kesini juga rasa tenang itu sudah mulai terlihat dari cara dia bicara, kemudian cara untuk menata kata demi kata, kalimat demi kalimat begitu ya. Artinya sudah ada sisi ketenangan begitu yang didapatkan oleh Jessica saat ini begitu ya, Mbak Nungki ya. Iya. Ketika seseorang itu sudah melalui fase krisis tadi ya, dia akan bisa bicara teratur ya. Orang-orang yang bisa bicara teratur itu ada kategori juga psikopat kalau memang dia yang melakukan ya. Tapi kalau dia tidak melakukan berarti memang benar tidak melakukan. Mengapa? Ketika seseorang merasa saya tidak salah kok, maka ketika walaupun cemas kita nggak bisa kita lihat tidak bisa dibuang, tapi akan bicara teratur. Mengapa? Wong saya nggak salah kok, kenapa saya harus cemas, iya kan? Nah sebaliknya orang yang merasa dia melakukan sesuatu dan dituduh, biasanya dia justru akan marah, menunjukkan ekspresi marah. Siapa yang bilang saya nggak melakukan itu kok, itu. Tapi ini justru sangat tenang. Jadi memang ada dua kemungkinan, ya. Dia memang tidak melakukan, makanya dia ekspresinya sangat tenang, sangat cemas. Tapi nama juga sekian banyak kamera nyorot ya, dengan banyak alibi ya pasti cemas. Atau memang benar-benar dia melakukan dan ini berarti dia seorang psikopat yang sangat bagus. Apa sih sebenarnya ciri-ciri seorang psikopat itu, Mbak? Psikopat itu adalah seseorang yang ketika dia melakukan kejahatan dia tidak merasa dia memiliki kesalahan di situ dan dia bisa membangun alibi yang demikian sempurna sehingga orang beranggapan dia melakukan tetapi bisa dibuat skenario-nya gitu demikian indah, bukan dia yang melakukan tapi orang lain. Termasuk juga dari sisi mimik, wajah, gestur dan segala-galanya bisa teralihkan. Iya, karena secara value dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Sehingga ketika dia merasa dia tidak salah, maka dia bisa membangun suatu skenario dan tidak perlu merasa bersalah ketika dia berdusta. Ya, saya ingin sedikit mungkin ya mengulas apa yang ditampilkan. Kalau tadi kita bicara soal Jessica, tapi boleh kita singgung sedikit soal Pak Krisnamurti begitu ya, yang semakin kesini sudah semakin berhati-hati sepertinya dalam berbicara. Apakah mungkin juga sama seperti Jessica yang penuh kehati-hatian dalam memberikan informasi? Kalau kita lihat tadi ekspresi dari Pak Krisnamurti pada saat menyampaikan kepada media terkait dengan penundaan untuk pengumuman tersangka, apa yang Anda lihat dari sosok polisi Krisnamurti? Apakah memang betul-betul cukup berhati-hati? Kalau kita lihat di layar ini ekspresi yang ditampilkan pada saat ini begitu ya, semakin kesini dari tutur bahasa, tata cara bicara pun juga terlihat sangat berbeda ketika di awal yang begitu antusias untuk menyampaikan informasi. Ya, kalau dilihat ya saya nggak dengar suaranya apa, tapi bisa dilihat tegang sekali di pipi, kedua pipi ini terlihat sangat tegang ya. Kemudian selama berbicara Pak Krisnamurti bolak-balik butuh mundur ke belakang. Jadi artinya ini apa itu? Artinya sesuatu yang beliau nggak nyaman sebenarnya untuk cerita. Ya, bukan suatu topik yang enjoy gitu ya. Disukai. Ya, bukan tidak disukai, mungkin tugas beliau, tapi bukan sesuatu yang beliau nyaman untuk cerita, sehingga ekspresi tubuhnya bukan ekspresi gerakan tubuhnya adalah mundur selama bercerita. Tadi juga ada sempat berapa kali membenarkan juga begini, itu adalah respon bahwa aduh ini bukan aduh ya, maksudnya saya harus tegar, saya harus bisa mungkin ada tidak memihak, ada publik harus percaya pada kita, ada sikap bahwa trust polisi bahwa kita akan menyelidiki. Ada juga suatu hal yang disembunyikan begitu ya. Tentu ada tekanan ya, bukan saya nggak bilang ada yang disembunyikan karena ada etika dalam penyidikan, tetapi ada tekanan di mana Pak Krisna di sini berusaha untuk menunjukkan pada publik bahwa kita polisi berusaha untuk melakukan penyidikan untuk seadil mungkin ya, karena ini berarti tekanannya cukup banyak terlihat dari bahasa tubuhnya yang bolak-balik ke belakang. Jadi kalau mungkin Pak Krisnamurti boleh mengatakan bahwa kalau saya belum punya kata-kata tolong jangan ditanya begitu ya, dengan kondisi yang tidak nyaman.
bisa dibilang ya, Iya. bukan sesuatu yang menyenangkan tentunya ya. Oke, baik. Tapi ini kita salut sama polisi yang berusaha bekerja. Ya. Heeh. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi di Top 2 News. Anda jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi.